Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar. Saat ini saya berada di Epson Center Lot 304. Ini merupakan showroom dan demo center Epson Indonesia. Kita pengen tahu bagaimana sih dalamnya. Dan kita akan jumpa langsung dengan Ibu Lina dari Epson. Yuk, kita ikut. Halo Bu Lina. Apa kabar Pak Andre? Baik Bu, gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Selamat datang loh di Epson Solution Center Lot 304. Makasih nih udah menerima kedatangan kami dari Print Graphic Channel Bu. Sama-sama, thank you udah datang ya. Wow, suasananya keren banget ini Bu. Bisa diceritakan nggak Bu ini Epson ini apakah ini semacam laboratorium nggak? Oh, oke, jadi ini sebenarnya showroom atau solution center yang baru diresmikan bulan April kemarin, gitu. Jadi kurang lebih kita baru beroperasi sekitar 2-3 bulan. Dan di sini ada solusi center untuk produk-produk printer Epson, termasuk juga ada service center di lantai 2. Waduh, lantai 2 berarti ya. Juga di belakang ada kita juga ada produk robotik untuk manufacture. Dan ada beberapa area mungkin bisa dimanfaatkan untuk gathering atau untuk training, seminar dan lain sebagainya. Keren ya, Gitu, keren. kan? Penasaran nih saya pengen tahu apa aja nih yang ada di sini. Ayo boleh kita keliling yuk. Boleh. Oke. Thank you Bu. Oh tunggu sebentar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, sebenarnya ini ada area untuk bisnis inkjet. Jadi ini ada produk-produk bisnis inkjet Epson yang kita pasarkan, termasuk juga proyektor. Oh, proyektor ya. Ya. Saya kira proyektor ini ternyata jualan juga Epson ya. Maksudnya Epson juga punya produknya yang khusus spesifik ya. Iya, kita punya proyektornya. rangkaian produk proyektor mulai dari home user sampai dengan high brightness. Gitu. Oke. Nah, kalau di area sini ini area untuk produk-produk komersial dan produk-produk industri. Gitu. Jadi di sini ada produk untuk direct to garment, untuk cetak kaos F3030. Kemudian di sana ada produk untuk printer foto, untuk printer tekstil, untuk printer signage, dan yang di sana untuk printer label. Oh, ini keren banget ya mesin labelnya. Ya, jadi ini Epson SurePress L4533AW Pak. Bisa dipakai untuk produksi label, untuk primary label. Saat ini juga sudah ada beberapa unit diinstal di Indonesia. Gitu. Nah, ini sekarang kita sajikan di solution centernya Epson Indonesia. Jadi kalau ada customer yang mau lihat, mau test print gitu ya untuk label, mau dicobain ke produk mereka, sudah bisa kita lakukan gitu dengan mudah gitu. Dia substrate-nya nggak cuma paper ya kayaknya ya? Dia bisa beragam jenis substrate. Ini contohnya. Bisa plastik juga ya. Keren ini. Ini banyak sekali nih untuk di masa-masa pandemi printing label ini benar-benar lagi naik daun. Karena kan produk-produk dalam negeri sekarang UKM kan juga makin beragam ya. Pengembangan bisnis banyak ke makanan dan minuman. Betul. Wah, ini keren ya, fotonya begitu, resolusinya begitu high res sekali. Ini memang khusus untuk foto ya Bu ya? Betul. Ini SureColor P9530, printer untuk foto, lebarnya 44 inci. Gitu. Sebenarnya ada 2 ukuran untuk kategori ini. Kalau misalkan nggak butuh yang 1,1 meter, kita ada juga yang versi 60 cm-nya. Kalau ini berarti ukuran yang 95? Ini 44 inci atau 1,1? Oh, 1,1 meter ya. 1,1 meter. Begitu halus ya detailingnya. Skin tone-nya dapet. Oke, ini apa Bu? Ini gede banget nih kayaknya mesinnya nih. Ini Epson SureColor F10030 Pak. Jadi ini mesin tekstil ukuran 76 inci.
atau sekitar 1,6 meter ya. 1,6 meter ya. Nah, ini kebetulan kalau untuk mesin sublimasi printing di Epson, mungkin bisa dibilang ini yang level paling tertingginya, mesin high end-nya. High end-nya ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Nanti Soalnya ke depannya perkembangannya ada kan, lagi. kita nggak tahu ya. Inovasi kan terus ya. Inovasi terus berkembang, terus industrinya juga demand-nya terus berkembang, nggak tahu lagi gitu setelah ini apalagi yang dipasarkan. Apalagi Epson adalah produk yang paling laris ya untuk mesin digital printing itu yang paling penjualannya terbesar. Ya, Dari data loh, saya nggak asal ngomong. Data yang dari impor. dari import ya mungkin alhamdulillahnya saat ini seperti itu. Cuman kita juga tidak jumawa ya, karena kan perkembangan terus bergerak gitu ya, persaingan juga ketat gitu. Kita cuman berharap ya apa yang kita produksi, yang kita pasarkan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Gitu sih. Ayo Pak Andre, kapan? Insya Allah Bu. Tunggu kabar aja. Wah, ini berarti hasilnya ya, salah satu Iya. yang dihasilkan dari Betul. mesin. Jadi ini karyanya salah satu desainer lokal Indonesia, di print dengan printer Epson. Waktu itu kita kerjasama untuk Jakarta Fashion Week. Untuk pencetakan sublimasi ini, dia ada ketentuan nggak untuk misalnya bahannya itu nggak boleh katun atau apa, hanya dia ada Jadi batasan kalau untuk tinta sublimasi memang bahannya harus mengandung polyester. harus mengandung Harus polyester. mengandung polyester. Kalau misalkan bahannya non polyester seperti katun atau mungkin rayon, kita solusinya dari Epson yang direct to fabric Mona Lisa. Oh, Gitu. Mona Dia Lisa. lebih ke industrial ya, industrial printing. Nah, yang dipakai ibu hijab itu Ini. bahan apa tuh? Ini bahan voal, bahan voal polyester, dan ini Polyester. di print pakai Epson Oh, bisa pakai ini. F10030. Nah guys, jadi bagi yang berminat bisnis hijab, pakai Iya. ini bisa. Bisa banget karena banyak brand-brand besar Indonesia yang saat ini produksinya dipercayakan menggunakan mesin Epson. Oke. Wow, ini kelihatannya untuk banner ya, untuk spanduk Iya. bukan? Ini bisa untuk banner, bisa untuk wallpaper, bisa untuk stiker. Jadi basically untuk indoor signage. Sure Color R. R5030. Iya. Jadi tintanya tinta resin, Pak. Mungkin sedikit berbeda dengan mesin signage yang sebelumnya, kita punya Eco Solvent. Nah, kalau yang ini tintanya menggunakan tinta resin. Nah, saya pengen tanya Bu, ini selama pandemi ini kan banyak tutup ya, mall tutup, spanduk bisa dikatakan kegiatan outdoor bahkan sulit lah ya. Bagaimana pangsanya nih, pasar dari? Ya memang selama COVID kemarin ya kayaknya banyak dari kita yang mengalami kendala ya, mengalami kondisi yang challenging gitu, tidak mudah. Ya sedikit banyak mungkin mempengaruhi juga pada penjualan. Tapi ada beberapa segmen, ada beberapa produk yang alhamdulillahnya industrinya atau demand-nya terus naik Pak selama pandemi. Sehingga kita bisa balancing gitu ya secara total. Oke, jadi memang apalagi sekarang udah mulai menurun ya. Pandemi udah menuju endemik, kelihatannya akan bangkit kembali nih semuanya Mudah-mudahan ya. industri Amin, printing. amin. Tapi di antara ini yang ada di sini, mesin yang paling banyak selama 2 tahun terakhir ini, 2 selama tahun pandemi terakhir mungkin tekstil ya. tekstil ya, meraja ya. Tekstil. Wow. Karena Ya, mau pandemi atau tidak pandemi orang tetap ya tetap butuh kayak ada kebutuhan sandang nomor 1 ya, Betul. sandang pangan papan. Sandang pangan dulu. papan. Wah, ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda ini. Ini teknologi khusus ya. Ini teknologi robotik Pak. Robotik ya. Iya, jadi Epson selain printer dan proyektor kita juga punya produk robotik. Targetnya untuk manufacturing. Mungkin ini sesuatu yang beberapa belum banyak yang tahu nih. Jangan-jangan dijalanin sama Jarvisnya Iron Man lagi. Waduh. Oke, ini robotik ya.
Dia produksi apa ya biasanya? Macam-macam sih Pak. Jadi untuk automation, ini kan kalau kita lihat di sini, ini contoh miniatur dari line production, misalkan di pabrik gitu ya. Nah, robot Epson mensupport proses produksi di pabrik-pabrik konsumen kita. Nah, ini salah satunya juga ada dipakai di Grain Indonesia oleh salah satu brand kopi sebagai robot membuat kopi. Wow. Gitu. Menggunakan Epson? Menggunakan Robotic Epson. Iya. Jadi bikin kopi pakai robot. Boleh dicoba di rumah, guys. Ini juga sama ya, berarti bagian dari. Oh, ini jadi Epson itu nggak cuma melulu di urusan printer dan proyektor ya, tapi juga sampai ke masalah robotik industrial berarti. Asik ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatin kalau misalnya mau bikin acara apa Dia sangat milenial sekali gitu. biar awet muda Pak. Iya, gaya ya. Kayak kafe gitu kan. Kafe ya. Gitu. Dan kita welcome loh kalau misalkan ada yang mau datang untuk manfaatin tempatnya. Mungkin juga teman-teman dari media gitu mau ada gathering. Yang ngusulin siapa, Bu? Ngusulin apa? Ini tempat. Di layoutnya segala macam. Ya banyak lah, kita terima masukan dari apa? Dari internal, dari teman-teman stakeholder juga gitu. Iya, ini asik sekali gitu. Jadi sangat ramah tamu. Nah, kalau ini area untuk mesin-mesin Epson yang lain. Jadi ada mesin label, kemudian ada mesin plotter untuk dokumen, scanner, inkjet printer, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih yang produk yang kecil-kecil Pak, kalau yang di lantai 2. Saya nggak lihat mesin yang sublim tapi yang ukurannya segitu. Ada tadi di bawah sebetulnya. Oh, di bawah ada. Ada. Nah, nanti kita lihat Kalau ya. mau lihat boleh. Karena saya kayaknya minat itu dulu. Oh iya, itu pasti untuk. Karena untuk pemula ya. pemula. Ini mungkin kita perlu jelasin juga untuk mesin-mesin pemula. Boleh. Kalau langsung mesinnya gede tadi kan, gitu. Siap. Nah, kalau di sini area apa ya? Bisa dipakai juga nih, bisa dimanfaatin buat gathering atau buat apa namanya acara. Gitu. Rekan-rekan media ya, kalau misalnya ada acara-acara gathering bisa sambil ngopi-ngopi di sini nih. Betul. Emang udah disetting. Setting gaya milenial ini, asik. Masih pantas ya disebut milenial. Ya, saya masih milenial banget sih. Masih milenial ya, oke deh. Wah, ini mesin cilik tapi wow sekali kayaknya ya. Kualitas maupun peruntukannya. Ini sublimasi ya, Bu ya? Ini sublimasi Pak. Jadi ini sublimasi original Epson yang ukurannya saat ini paling kecil. Jadi ukurannya A4. A4 ya. Nah, targetnya kalau untuk mesin ini lebih untuk merchandise. Jadi misalkan print graphic mau bikin botol gitu ya, souvenir, ini bisa diproduksi pakai mesin ini. Tapi kayaknya kalau untuk tintanya sendiri kayaknya nggak bisa sembarang tempat ya? Tintanya sudah original tinta sublimasi dari Epson. Jadi pada saat pembelian mesin juga udah dapat sih sebetulnya. Setelah itu kalau mau cari di pasaran juga sudah tersedia. Oke. Jadi guys, kalau pemain ada yang ingin bikin souvenir untuk dijual, ini bahkan bisa menggunakan mesin ini. Kisaran di harga berapa, Bu? Ini harganya 6,7 juta rupiah saja. Hanya 6,7 juta sudah bisa bawa pulang. Tapi jangan dibawa pulang tanpa bayar.
tadi kita lihat ya bagaimana demo mesin fotokopi atau maksudnya apa ya? Printer ya, printer workforce ini bisa operasi, bisa jalan hanya dengan kayuhan sepeda. Berarti dia kecil ya wattnya. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak tentang mesin printer yang ini Pak? Ya, terima kasih Pak Sofnya. Jadi untuk printer ini kita sebutnya printer workforce ya. Dia multifunction printer. Jadi ada print, scan, copy, atau fax ya. Nah, untuk printer kita ini sudah mempunyai teknologi yang namanya precision core, di mana si print head-nya ini sudah cukup canggih untuk menghasilkan kualitas gambar yang dicetak. Dan untuk kecepatannya pun bisa bersaing dengan printer-printer yang existing sudah berlaku di pasaran. Nah, printer kita ini kita sebut adalah untuk yang ukuran A3 WFC 878R. Nah, dari varian dari tipe ini ada beberapa di bawahnya Pak, untuk yang tipe A4 WFC 579R atau WFC 5790 itu dia multifunction. Kalau di bawahnya lagi WFC 5290 dia single function. Nah, keunggulannya adalah ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini sangat low cost ya. Untuk dari sisi pemakaian daya wattnya dia hanya di bawah 40 watt. Terus pada saat operasional juga tadi nggak terlalu gede. Dengan kayuhan sepeda aja dia sudah bisa melakukan operasi berupa copy dokumen. Nah, sehingga hasil yang dihasilkan pun tidak ini ya, tidak meragukan. Hasilnya sama apa yang di copy. Terus juga untuk yang tipe ini sudah punya beberapa option tray. Jadi nggak hanya satu tray, kita ada beberapa. Ada dari yang atas, yang bawah, sama yang di sini, di bawahnya lagi. Naruh ke tinta gitu. Jadi untuk ngeprint ini pun sudah bisa menggunakan print untuk ngeprint pakai kartu ya. Jadi kalau misalkan Bapak di kantor mau menggunakan smart print, itu kita punya berupa kartu tab. Kita tinggal konekin ke printer ini, dia sudah bisa melakukan untuk job print. Jadi apa sih istilahnya, teknologi MPS, Managed Printing Services. Jadi user itu bisa dijatah untuk ngeprint. Misalkan dalam sebulan itu di perusahaan hanya butuh satu orang user hanya 500 lembar atau satu rim. Lebih dari itu mereka nggak akan bisa ngeprint lagi karena memang sudah ada batas pemakaian. Jadi bisa difungsikan ke situ. Nah, untuk printer ini sangat cocok dipakai untuk di perkantoran maupun di dunia usaha. Demikian penjelasan dari saya. Nah, kalau ini yang sebelahnya Pak, ini sepertinya lebih besar ya? Iya, besar sekali ini. Tapi ini masih satu keluarga maksudnya ya? Iya, satu keluarga. Ini adalah tipe paling high end-nya. Oh, ini yang untuk high end. High end-nya itu di mana printer ini mempunyai kecepatan 100 ppm. Jadi dalam 1 menit dia bisa menghasilkan 100 lembar dokumen cetak. Dan hasil dari dokumen ini bisa diteruskan menjadi semacam buklet. Jadi di sini nanti ada contohnya. Jadi hasilnya jadi seperti ini Mas, berupa buku ya. Iya. Di buklet. Jadi di sini setelah di print dokumen, dia masuk ke sini. Di sini ada semacam mesin staples. Oh. Jadi dia langsung di situ langsung ya? menjadi buku. Gitu. Keren. Jadi kalau misalkan biasa buku petunjuk atau buku-buku apa anak-anak kuliahan tuh bikin skripsi, makalah, bisa langsung seperti ini. Jadi ya, cocok ya. Untuk dunia usaha sangat cocok dipakai. Untuk office juga sangat cocok karena dengan kecepatan yang cukup tinggi dan dia juga sudah mencapai ukuran A3 ya. Dan dia punya fitur multifunction juga, print scan copy. Jadi sudah cukup memenuhi kebutuhan di market seperti ini. Wow, menarik sekali. Nah, ini kayaknya yang lebih kecil ya. Iya, betul. Ini semua inkjet ya berarti ya? Iya, betul. Inkjet semua. Guys, jangan lupa ini semua Epson inkjet ya. Ini juga salah satunya. Nah, tapi ini untuk ukuran yang lebih kecil ya? Lebih kecil, A4. A4. Iya. Oke. Tapi sepertinya variannya banyak ya? Iya, banyak varian. Di sini bisa dilihat. Jadi yang ini mungkin lebih lengkap lagi nih kelihatannya. Iya. Satu lagi keunikan dari printer ini adalah tintanya, yaitu modelnya berupa impact. Jadi seperti ini. Oh, guys,
Menarik sekali. impact, di mana kapasitas inknya ini bisa besar. Jadi kalau yang seperti ini kan putaran yang kita pakai yang standar itu hanya sekitar 2000 lembar. Tapi kalau yang besar dia bisa sampai dengan 4000 lembar. Nah ini untuk yang blacknya, nah ini untuk CMY-nya. Nah ini seperti ini. Ini karena di perpaduan warna, jadi dia tidak besar. Jadi nanti dia pada saat ngeprint warna, dia akan dia padukan dari 3 warna ini. Jadi ukurannya maksimal dia sekitar 2000 lembar kapasitasnya. Kalau blacknya bisa sampai dengan 4000 lembar. Berarti semua sama ya? Untuk yang varian besarnya juga Kalau yang bentuknya besarnya, kayak gitu ya? Model impact 1, 2, 3 dia modelnya impact. Kalau ini masih model kayak yang in battle. Oh, masih Ya, battle. battle. Jadi dia harus diisi dulu. Oke. Tuangkan. Kayak disebut eco tank. Ecotank betul. Kalau untuk yang besar satu lagi itu dia cartridge, tapi cartridge-nya panjang. Ukurannya dia bisa sampai dengan 100.000 lembar. Oh, Nah, dia ada 2 warna hitam. Ini 50.000, ini 50.000. Jadi bisa 100.000 lembar. Kalau ini karena di perpaduan, dia sekitar 6.000 kalau nggak salah. oh. Jadi ada perbedaan ya untuk storage tintanya ya? Ya. Nah, ini panjang sekali Pak. Wow, panjang ya. Ya. Kapasitasnya besar. Oke. Dan satu lagi teknologi ini kenapa bisa 100 ppm? Karena menggunakan teknologi printhead yang sudah sebesar ukuran kertas yang dicetak. Jadi printheadnya itu ukurannya sebesar A3. Jadi pada saat ngeprint, biasanya kalau teknologi printer konvensional kan dia yang printheadnya yang bergerak Pak. Kalau ini enggak, kertas yang bergerak. Jadi modelnya sama kayak laser, dia fotokonduktor dipoto ukuran sebesar ukuran kertasnya. Kalau ini sebesar ukuran medianya dia misalkan A3, ya dia A3 di printheadnya. Jadi dia akan mengalirkan tintanya sebesar ukuran A3. Menarik sekali ya. Ini sama dengan sepeda bisa running juga atau memang butuh daya lebih besar lagi? Ini karena kecepatannya cukup tinggi, jadi dia butuh daya yang besar juga. Sementara kalau itu karena dia kecepatan masih 25 IPM, kalau standar PPM-nya sekitar 30 ppm, itu masih bisa pakai sepeda. Tapi kalau ini sepertinya harus di power. Harus dengan power listrik ya? Ya, tapi kita kembali lagi, kalau di compare dengan teknologi laser, ini lebih hemat. Kenapa? Karena dia tidak perlu proses pemanasan. Kalau laser itu karena dia medianya serbuk, dia harus perlu proses pemanasan. Itu yang bikin dayanya karena butuh besar ya. Besar. Sementara ini kan dia tinta pigmen dan tintanya, keunggulan tintanya, dia tidak luntur. Jadi pada saat nyetak dokumen terkena air itu nggak akan mudah hilang. Atau disimpan dengan jangka waktu yang lama nggak akan hilang. Masih bertahan lama ya. Jadi kalau dokumen-dokumen kontrak atau yang berupa waris atau apa lah ya, yang perbankan, pakai ini sangat cocok. Dan satu lagi keunggulannya, untuk cetak di kertas warna begini, pada saat dilipat, ini nggak pecah, Nggak crack ya? nggak plek, karena dia tinta menyerap. Iya. Kalau dia toner, dia biasanya pecah, karena dia ada lapisan lilitnya. Iya, betul. Jadi pada saat tintanya hanya ada di permukaan. Kalau inkjet dia menyerap ke dalam. Gitu. Oke, menarik sekali, luar biasa. Pengen tahu harganya, kisarannya berapa Pak? Pasti orang yang minat pasti ada kisaran-kisarannya, punya ancar-ancar jadi. Kalau yang ini tuh kurang lebih ya sekitar 100-an lah ya. 100 jutaan ya? 100 jutaan. Kalau ini sekitar 50, di bawah 50 jutaan lah. Oh gitu. Kalau yang tadi yang TKDN dia itu sekitar 11 juta. Oh. Kalau yang di bawahnya agak rendah lagi. Berarti ini oke, kita kan kalau untuk yang ya rumah tangga atau mungkin yang office banyak yang menggunakan tipe L. Ini berarti bukan ya, ini tipe workforce. Workforce betul Pak. Jadi L itu hanya kebutuhan untuk SOHO, small office dan home office. Jadi dia hanya untuk penggunaan personal. Tapi kalau untuk yang office besar biasanya mereka sudah pakai yang itu, yang WFC ini workforce, karena memang penggunaannya cukup tinggi dan biasanya volume printnya per bulan bisa di atas 1000 ya.
Jadi mau nggak mau dia harus pakai yang workforce. Workforce. Tapi kalau yang L itu paling sekitar ratusan lah ya. Oke. Oke, sudah keliling-keliling kita sampai ke lantai 2. Keren banget, suasananya sangat friendly dan mungkin seperti kafe juga, sangat milenial sekali. Asik sih, saya rasa ini tempat yang paling asik di demo centernya. Thank you. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu, ya terkait Epson nih. Kelihatannya memang pemimpin pasar ya di dunia ya. Penjualan mesin printernya terbesar nih, saya lihat dari data grafiknya. Nah itu kiat sukses maupun ya pencapaiannya itu bisa seperti itu gimana Bu? Ini bisa panjang dan melebar nih. Ya mungkin secara singkatnya ya, Oke. apakah dari servisnya atau memang dari mesinnya itu sendiri? Ya, yang pasti keberhasilan Epson di Indonesia ataupun juga di negara-negara lain tidak lepas dari dukungan semua pihak stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Epson ya Pak Andre. Mulai dari partner kita, kemudian juga dari tim Epsonnya itu sendiri, dan yang paling penting adalah kepercayaan dari konsumen-konsumen yang mempercayakan bisnis mereka kepada Epson gitu. Ya kalau dari Epson sendiri ya memang kita terus develop tim R&D-nya sangat kuat gitu ya untuk menciptakan produk-produk apalagi sih yang dibutuhkan oleh konsumen di seluruh dunia gitu. Jadi harapannya ke depannya Epson bisa menjadi produk yang indispensable, artinya dibutuhkan, dipakai oleh semua orang gitu. Oke, menarik sekali ya, sangat mengesankan. Bahkan saya di rumah juga untuk personal pakai Epson. Oh, thank you. Nah, kita pandemi kan, mudah-mudahan ya berlalu ya. Cuma selama pandemi ini kan begitu banyak hambatan yang saya dengar juga, termasuk mengenai masalah shipping, pengadaan bahan baku. Nah ini kabar terakhir gimana Bu untuk masalah-masalah ini? Kabar terakhir memang di beberapa sektor masih terjadi Masih ada ya terjadi. Masih ada. Saya rasa bukan cuma brand Epson aja, tapi mungkin juga teman-teman yang lain mengalami hal yang sama terkait dengan import ataupun production, karena beberapa produk Epson terus terang pabriknya kan diproduksi di Cina ya, dan kemarin kan Cina sempat mengalami lockdown ya. Iya, gitu. Jadi memang sedikit banyak masih ada challenge lah Pak, yang kita hadapi sekarang. Tapi mudah-mudahan bisa segera berangsur normal ya. Oke, kita harapkan semua begitu ya. Jadi pandemi segera berlalu dan kembali normal kembali ya untuk sektor bisnis apapun itu. Oke guys, demikian video print grafik kunjungan ke Epson Solution Center Lot 304 bersama Ibu Lina Mariani dari Epson Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, Peng Davi.